warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai membaca teks cerita di kelas 2 SDN 2 Trisobo, Kabupaten Kendal. Nah, sebelum membaca, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks cerita antara lain yaitu yang pertama adalah kejelasan ucapan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pengucapan dari mulut pembaca harus benar-benar jelas agar pendengar tidak bingung dengan cerita yang dibacakan. Misalnya, ketika membaca huruf A, E, dan I, mulut harus dibuka lebar. Selanjutnya, ketika membaca huruf P, M, P, mulutnya ditutup rapat. P, M, P. Seperti itu ya nak. Selanjutnya, ketika membaca huruf O, mulutnya membulat. O. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2. Intonasi. Ada nada rendah dan juga nada tinggi. Ketepatan tinggi rendahnya nada yang diucapkan pembaca harus sesuai dengan situasi dalam cerita. Misalnya, ketika suasananya sedang tegang, maka nadanya tinggi. Contoh, ayo, cepat lari, pemburu itu sudah dekat. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu mimik atau ekspresi. Nah, perhatikan gambar berikut. Senang, marah, sedih, menangis, dan juga kesal. Raut wajah sang pembaca harus tepat dengan kondisi dalam cerita. Misalnya, ketika kondisinya sedang gembira, ekspresi wajah pembaca juga akan gembira. Contohnya, wah, hari ini aku mendapat hadiah dari ibu guru. Hadiahnya bagus sekali. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yang nomor 4, yaitu jeda atau perhentian, di mana sang pembaca berhenti sejenak menceritakan cerita karena adanya tanda baca seperti koma dan titik. Nah, ini adalah tanda baca koma dan titik. Contohnya, di pagi hari udara terasa segar. Aku berlari-lari di padang rumput. Selanjutnya, yang nomor 5, volume suara. Suara pembaca cerita harus sesuai dengan kondisi pada cerita. Misalnya, ketika sedang bersemangat dan bergembira, volume suara akan lebih besar. Tetapi ketika sedang sedih, suara kita akan terdengar sedikit pelan. Selanjutnya, nomor 6, yaitu keruntutan cerita. Cerita diawali dengan perkenalan sang tokoh, kemudian masuk ke konflik cerita. Selanjutnya, ada solusi untuk menyelesaikannya. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Di situ, gambarnya setelah bangun tidur, kemudian mandi, lalu sarapan, berangkat sekolah, dan belajar di kelas. Nah, setelah menyimak penjelasan dari Bu Vivi tadi, ayo kita dengarkan Bu Vivi bercerita. Perhatikan baik-baik ya. Nah, judul cerita yang akan Ibu bacakan adalah
kisah JJ si jerapah. Ibu mulai ceritanya ya. Perhatikan baik-baik anak-anak. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu sangat penting. Nah, bagaimana ceritanya anak-anak? Bagus bukan? Tokoh dari cerita yang ibu bacakan adalah siapa saja tadi? Ada JJ. JJ itu yang sombong. Kemudian Jojo yang memiliki sifat baik hati. Kemudian ada kakek JJ dan Jojo. Dan juga ada teman-temannya JJ dan Jojo. Hal yang dapat kita pelajari dari cerita adalah kita harus saling tolong menolong. Selanjutnya, ibu akan memberikan tugas, yaitu anak-anak membaca teks cerita seperti yang Bu Vivi bacakan. Nanti akan ibu kirimkan teksnya, kemudian jangan lupa di video. Dan jangan lupa perhatikan kejelasan ucapannya, intonasi, ekspresi, jeda, volume suara, dan runtutan cerita. Ibu tunggu videonya ya anak-anak. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi langsung ke WA Bu Vivi. Terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan untuk anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.